Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para sahabat. Dengan saya Dadang Wahyudin. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tematik ya, melanjutkan kegiatan sebelumnya ya. Kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Ini ada di dalam muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1. Kita masuk pada pembelajaran kedua ya, dengan di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Jadi ini ada di kelas 5 pada semester 1 ya. Baik para sahabat, sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan karena kita di tahun pelajaran 2021-2022 ini kita belum bisa melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka langsung, tapi kita masih secara daring ya, belajar di rumah karena kita masih berada di pandemi COVID-19. Apa yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, lakukan 3M. M yang pertama itu diingatkan memakai masker. Maskermu akan melindungi dirimu, keluargamu, juga orang lain. M yang kedua yaitu mencuci tangan. Cuci tangan dengan air dan sabun setelah melakukan aktivitas. Kemudian M yang ketiga menjaga jarak ya, physical distancing is must. Jaga jarak amanmu ketika di ruang publik ya. Baik para sahabat, kita lanjutkan. Tadi di atas kita ada judul langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ya. Sebelumnya kita pahami dulu, gambar cerita itu merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Jadi ada beberapa gambar itu yang mengandung sebuah cerita, itu disebut gambar cerita. Contohnya gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi ini termasuk gambar cerita ya. Nah, gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi gambar ini mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi memperjelas, mempertegas dari gambar itu tuh. Apa yang ditegaskan? Yaitu teks atau bacaan yang kita baca ini. Nah, sekarang gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ini gambar yang berupa foto. Jadi gambar hasil dari pemotongan suatu objek. Kucing kita foto di sini berarti gambar ilustrasi. Orang lain tidak dijelaskan juga dengan gambar ini, kita akan mengetahui ini gambar kucing ya. Seperti itu. Kemudian gambar kucing dengan menggunakan tangan seperti ini. Ini kucing juga hanya digambar dengan menggunakan tangan. Jadi gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, gambar yang berupa foto, yang kedua gambar dengan tangan ini ya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda loncengnya di channel saya agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Terima kasih. Sekarang coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Nah, di sini kita lihat sini. Ada dua orang di sini ya, bapak-bapak dengan anak sedang masuk. Di sini sedang melihat ada sebuah kandang kelinci. Di sini kita lihat di sini dari gambar ini mempertegas teks ini nih. Di sini Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Di sini ya, kandangnya sangat luas, kandangnya tidak sempit. Dilihat di sini kandangnya kan luas ya. Kelincinya banyak sekali. Nah, di gambar ini mempertegas teks ini. Kalau kelincinya cuma satu, ya berarti kelincinya cuma satu. Di sini kelincinya banyak sekali. Nah, gambar ini mempertegas bahwa jumlah kelincinya sangat banyak. Kemudian gambar berikutnya, berarti di sini nanti akan mengandung sebuah cerita nih ya, kumpulan beberapa gambar. Di sini kelihatannya sedang memberi makan ya. Ini nih. Kemudian kita lihat teksnya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci, gitu kan? Mereka memberikan wortel, makanan kelinci kan wortel ya. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat Pak Edo.
Nah, ini gambar ini mempertegas teks ini. Nah, kemudian gambar berikutnya ini ada hubungannya dengan gambar sebelumnya ya. Di sini Edo sedang tertawa melihat kelinci sedang melakukan gerakan. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan di sini. Edo sepertinya menirukan gerakan kelinci. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Jadi beberapa gambar membentuk sebuah cerita. Ini adalah gambar ilustrasinya ya. Keseluruhannya adalah gambar cerita ya. Di sini ada gambar ilustrasinya. Jadi gambar ilustrasi itu mempertegas teks ini nih ya. Baik para sahabat, kita lanjutkan. Macam-macam gambar ilustrasi antara lain cerita gambar, cergam, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Ini contoh cerita bergambar. Ini komik ya. Kemudian ini pamflet, lembaran digunakan untuk memberikan informasi ini. Tempat brosur penerimaan siswa baru. Nah, ini pamflet seperti ini ya. Kemudian ini cover buku. Nah, ini kemudian ini adalah kartun. Ini gambar-gambar ilustrasi seperti ini. Nah, yang ini adalah gambar ilustrasi karikatur. Ya. Karikatur dengan kartun yang memang hampir sama, cuman pada karikatur biasanya ada pesan di sini ya. Sekolah bukan sekedar ngisi absen. Nah, ini absensi ya. Di sini kalau karikatur itu ada pesan. Kalau kartun itu tidak ada pesan biasanya. Memang dua-duanya gambarnya lucu ya. Sama hanya perbedaannya di karikatur itu ada pesan yang disampaikan. Baik. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, sekarang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sebagai berikut. Satu, harus punya tema atau gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan mana saja. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Ya, siapa saja tokohnya, ada berapa orang, bagaimana suasananya, di halaman, apa di dalam rumah, apa di kebun, serta media yang akan digunakannya apa. Sketsa. Nah, langkah kedua adalah rancangan gambar, merancang gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Sketsa itu biasanya tipis-tipis dulu, kalau sudah bagus dipertebal. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Pewarnaan, nah, setelah gagasan, sketsa baru diberikan warna. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemberi warna sesuai dengan aslinya, boleh ya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri, bisa dirubah warnanya boleh. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Demikian para sahabat, beberapa penjelasan langkah-langkah membuat sebuah gambar ilustrasi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.